Pandemi COVID-19 telah berdampak pada semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali migran perempuan dan keluarga yang mereka tinggalkan di tanah air. Pandemi menyebabkan banyak di antara perempuan migran yang kehilangan jam kerja atau bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Akibatnya, remitan yang dikirimkan menjadi menurun dan keluarga yang ditinggalkan secara langsung ataupun tidak langsung akhirnya turut terdampak. Lalu seberapa jauh dampak yang dialami pekerja migran perempuan dan keluarga yang ditinggalkan? Kita akan kupas bersama dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. My name is Sasindran Pallikadavat, and I'm a professor of demography and global health at the University of Portsmouth, and I'm the principal investigator for this project, Socioeconomic and Health Impact of COVID-19 on International Female Migrants and Their Left Behind Families in Indonesia. This is a joint project between the University of Brawijaya in Indonesia and the University of Portsmouth, UK. This project was developed from our previous project funded by British Council Institutional Links Award on the impact of international female migration on the left behind family. This project led to the creation of Portsmouth Brawijaya Center for Global Health and Population and Policy in 2017. And the current project is being implemented through this center. The overall aim of this project is to study the socio-economic and health impact of COVID-19 on female migrants currently working overseas and their left behind families in Indonesia. The project also aims to deliver rapid policy recommendations to the government of Indonesia to mitigate any impact. The project also aims to make recommendations for addressing any future health emergencies such as the COVID-19. Thank you. Halo, apa kabar sahabat UB TV? Senang sekali saya Khairunisa kembali menyapa Anda dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Tentunya kami selalu menghadirkan beragam tema yang menarik untuk kita berbincangkan bersama untuk memperoleh informasi dan inspirasi. Tema perbincangan kita hari ini yaitu tentang dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan COVID-19 terhadap pekerja imigran perempuan dan juga keluarga yang ditinggalkan. Episode kali ini juga merupakan kerjasama antara UB TV dengan Portsmouth Brawijaya Center for Global Health, Population and Policy atau biasa disingkat sebagai Baby Center. Oleh karena itu saya tidak sendiri sahabat, karena pada episode kali ini kita akan berbincang dengan beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Bapak Faisal Aminuddin PhD, beliau selaku peneliti, kemudian dosen di FISIP UB dan juga ketua penelitian dampak pandemi kepada buruh migran perempuan di Indonesia. Kemudian narasumber yang kedua yaitu Profesor Sasindran Pallikadavat PhD. Beliau selaku peneliti di University of Portsmouth, UK. Beliau juga selaku direktur dari Portsmouth Brawijaya Center dan beliau juga selaku Principal Investigator dalam penelitian mengenai dampak pandemi kepada buruh migran perempuan di Indonesia. Kemudian narasumber ketiga kita yaitu Profesor Dr. Kepi Sukesi MS. Beliau selaku peneliti, kemudian dosen Fakultas Pertanian UB, dan beliau juga merupakan pakar gender dari Portsmouth Brawijaya Center. Dan narasumber keempat kita yaitu Bapak Sujarwoto PhD. Beliau selaku peneliti, kemudian dosen di VIA UB dan juga beliau selaku ketua Portsmouth Brawijaya Center dengan keahlian studi kebijakan.
Tadi kita telah mendengarkan paparan dari Profesor Sasendran Palikadavat PhD tentang kelembagaan dan juga kerjasama antara Universitas Brawijaya Malang dan juga University of Portsmouth, United Kingdom. Namun setelah ini kita akan bahas lebih detail sebenarnya seperti apa sih bentuk konkret kerjasama dari dua universitas ini. Kita akan berbincang dengan Bapak Faisal Aminuddin PhD. Halo, apa kabar Bapak? Semoga sehat selalu. Halo, baik ya. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Nah, baik Pak. Kita langsung menyambung apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Sasendran sebelumnya. Apa sih sebenarnya latar belakang kedua universitas ini nih dari dua belahan benua yang berbeda melakukan sebuah kerjasama? Monggo Pak. Ya, awalnya saya dan Prof. Sasendran waktu itu belum profesor ya. Kita bertemu di Universitas Oxford dalam sebuah kegiatan ilmiah sekitar tahun 2014 ya, bulan sekitar April ya, mungkin April itu. Waktu itu kita mendiskusikan karena kita memiliki latar belakang keilmuan yang berbeda, maka diskusi itu lebih pada bagaimana menyambungkan dua disiplin keilmuan ini. Saya mempelajari ilmu politik, Sasendran adalah seorang ahli dosen senior di bidang demografi, kemudian kesehatan global juga. Nah, akhirnya dari situ kita bicara bagaimana kita bisa mewujudkan kolaborasi dalam bentuk yang lebih konkret tentang isu-isu yang dihadapi bukan hanya Indonesia waktu itu, tapi kita bicara Asia Tenggara yang kemudian kita coba untuk lihat juga apa yang terjadi di kawasan Asia Selatan. Nah, setelah diskusi selama ya kurang lebih 1 minggu itu, kita sama-sama pulang. Saya waktu itu masih studi di Jerman. Saya pulang ke Jerman, dia pulang ke Portsmouth. Nah, kita berdiskusi melalui email dan kemudian memutuskan untuk membuat sebuah proposal kolaborasi untuk mendapatkan grant dari Inggris waktu itu. Ada Newton Grant namanya. Nah, akhirnya saya kontak Prof. Kepi di UB dan teman-teman di UB juga mendukung. Akhirnya kita mengajukan proposal itu dan mendapatkan grant dari Newton Grant itu, dari British Council. Nah, setelah mendapatkan itu ada kolaborasi yang ingin kemudian ditingkatkan lagi. Tahun 2015 kita coba untuk mendiskusikan kemungkinan dan peluang kerjasama yang kita lakukan ini diformalkan dalam sebuah lembaga. Akhirnya waktu itu Pak Rektor, Pak Bisri melakukan kunjungan kerja ke Portsmouth, di mana waktu itu saya sudah melakukan finishing dengan Sasendran terkait dengan lembaga ini akan bergerak di bidang apa saja. Fokus risetnya. Akhirnya kita sepakati karena saya politik, kebijakan, Sasendran kesehatan global, kemudian ada juga kita memasukkan beberapa orang dari Fakultas Ekonomi. Akhirnya jadi Portsmouth Brawijaya Center for Global Health, Population and Policy. Oke. Oh, itu jadi alasannya. Ya, sebenarnya population itu lebih dekat ke demografi ya sebagai bidang keilmuannya Sasendran. Tetapi kita coba untuk mengakomodasi teman-teman dari ekonomi juga, karena ini juga adalah hal yang penting untuk memastikan ya, membahas populasi itu juga membahas soal ekonomi dan sebagainya. Akhirnya jadilah PP Center disahkan oleh SK Rektor di bawah LPPM UB itu sekitar tahun 2015. Oke. Dan saya mulai menjadi ketua PP Center sejak 2015, 2017, mulai 2017 sampai barusan selesai kemarin sudah digantikan sama Pak Sujarwoto. Oke, baik. Ini menarik, Pak. Cerita ringkasnya. Ini menyambung yang tadi Bapak sampaikan, karena ini menjadi 3 topik utama atas kelembagaan yang dibentuk, Global Health, Population, and Policy itu sendiri. Apakah akhirnya bidang-bidang kajian atau penelitiannya juga terbatas pada 3 topik tersebut atau seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya itu hanya pembagian yang sifatnya tidak saklek ya, tidak harus dibagi dengan
kamar yang berbeda, enggak. Fokus kita memang melakukan riset tentang ruang lingkup global health secara umum. Nah, di dalam aspek global health itu ada populasi, ada ekonomi, kemudian ada kebijakan yang masuk juga. Tetapi payungnya itu memang global health. Nah, karena global health ini kan bisa dilihat dari sisi social science juga, dari sisi kesehatan masyarakat juga, dan sisi ekonomi dan yang lain. Karena global health ini sebenarnya membutuhkan kajian lintas disiplin. Makanya core-nya itu sebenarnya di global health. Makanya sampai sekarang yang terlibat banyak ya teman-teman dari Fakultas Kedokteran, kesehatan masyarakat, kemudian dari ekonomi dan fisik. Ada via dari Pak Sudarwoto, dari kebijakannya. Saya mendapatkan info pada tahun 2020 PB Center berhasil mendapatkan hibah dari pemerintah Inggris dalam skema UKRI GCRF atau Newton Fund Agile Response Call to Address COVID-19 atas penelitian Socio-Economic and Health Impact of COVID-19 and International Female Migrants and Their Left Behind Families Indonesia. Mungkin Bapak bisa kasih intro sedikit, ini penelitiannya tentang apa dan bagaimana? Ya, jadi tahun 2020 kemarin ketika pandemi COVID mulai melanda seluruh dunia, pemerintah Inggris melalui UKRI atau United Kingdom Research Innovation, jadi mereka punya lembaga yang tujuannya itu untuk membiayai penelitian dan inovasi. Mereka membuka call for grant, jadi kompetitif grantnya itu. Nah, waktu itu karena kita ingin melanjutkan studi yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2015 sampai 2017 tentang Indonesian Female Migrant, maka kita coba untuk melihat bahwa mereka ini, Indonesian Female Migrant ini adalah kelompok yang rentan, dan ini sesuai dengan tujuan dari UKRI memberikan hibah, karena untuk memetakan kelompok yang rentan dalam pandemi COVID. Bukan hanya migran ya, pekerja migran Indonesia, tapi kalau dilihat dari seluruh dunia itu memang banyak. Ada kelompok minoritas, kemudian ada pengungsi dan sebagainya. Tapi yang ingin didapatkan dari UKRI membuat grant itu adalah mereka ingin agar ada kolaborasi antara universitas dan kelompok penelitian di Inggris dengan kolaborator mereka di seluruh dunia di dalam isu-isu yang spesifik dihadapi masing-masing negara. Jadi yang mendapatkan grant itu dari Indonesia kebetulan kita, dari tempat yang lain, dari masing-masing negara yang mempunyai kolaborator dengan Universitas Inggris sudah ada, misalnya untuk studi mengenai vaksinasi, studi tentang virus itu sendiri, pengobatan dan sebagainya. Bervariasi lah, kita mengajukan proposal itu terkait dengan bagaimana kita bisa meminimalisir dampak negatif dari pandemi, terutama terhadap kelompok yang rentan. Dalam hal ini kita akan melihat yang namanya pekerja migran Indonesia dan keluarga mereka yang ditinggalkan. Nah, sehingga kita ketika memenangkan grant itu, kita melakukan, ya mungkin sudah dibahas dalam pembahasan sebelumnya, tetapi saya akan menambahkan lagi, proyek ini durasinya 18 bulan. Dan kita bukan hanya mewawancara orang-orang dari keluarga migran saja yang di desa yang ditinggalkan itu, tetapi kita juga mewawancarai ribuan pekerja migran yang tersebar di seluruh dunia. Nah, ini menarik. Taiwan sampai dari Arab Saudi. Oke, baik. Nah, kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di OB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai apa sih kelembagaan dari Portsmouth Brawijaya Center ini. Nah, pada segmen kedua kali ini kita akan berbincang lebih dalam mengenai penelitian yang berjudul Socio-Economic and Health Impact of COVID-19 on International Female Migrants and Their Left Behind Families in Indonesia, yang akan disampaikan oleh Prof.
Profesor Dr. Kepi Sukesi MS. Kepada beliau kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Mbak Nisa yang kami hormati, di sini saya akan menyampaikan aspek metode dari penelitian tentang dampak COVID-19 terhadap perempuan pekerja migran dan keluarga yang ditinggalkan di Indonesia. Ya. Kami menggunakan metode kuantitatif maupun kualitatif. Kemudian kita memotretnya itu dari level global, kemudian dari level nasional, gitu ya, di tingkat makronya, lalu di tingkat mesonya itu juga di kabupaten seperti apa, sampai di tingkat mikro, yaitu desa pengirim buruh migran, salah satu desa pengirim buruh migran yang banyak yang terdapat di Kabupaten Malang. Di mana kita tahu bahwa dari data per Januari 2021 itu Jawa Timur menduduki ranking pertama sebagai pengirim perempuan pekerja migran ke luar negeri, dan Kabupaten Malang peringkat 8. Nah, ini lokasi untuk studi mendalam kita adalah di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Oleh karena itu, kita dengan studi kuantitatif maupun kualitatif diharapkan nanti menghasilkan sebuah kebijakan bagaimana permasalahan dampak pandemi COVID terhadap perempuan pekerja migran maupun keluarga yang ditinggalkan. Nah, dari aspek dari studi kuantitatif kita melakukan survei terhadap 800 rumah tangga yang ada di Desa Sukowilangun, Kecamatan Kalipare. Kemudian dari 800 rumah tangga ini, kemudian kita indep gitu ya, 30 pekerja migran, perempuan pekerja migran yang ada di berbagai tempat di luar negeri, baik itu Timur Tengah, Asia Timur maupun Asia Tenggara. Kemudian juga 30 keluarga yang ditinggalkan di Indonesia, itu seperti apa. Lalu ini yang in-depth study yang kita lakukan secara kualitatif. Lalu kita juga melakukan online survei. Ini bukan main ya, online survei itu susah-susah gampang sih, susahnya 2, gampangnya 1 gitu ya. Tapi kita berhasil menjaring sekitar 2.800 pekerja migran kita yang berada di luar negeri, yang kemudian mereka mengisikan dalam online survei dalam Google Form yang dikirim kepada kita. Nah, kemudian kami juga melakukan studi terhadap stakeholder pihak-pihak yang terkait dengan persoalan perempuan pekerja migran ini, mulai dari Kemenaker di tingkat nasional, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian di tingkat kabupaten juga dinas DP3, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian tentu Dinas Tenaga Kerja dulu, Naker, lalu sosial, lalu rencananya juga akan kesehatan, lalu dan yang terpenting juga Bapeda di Kabupaten Malang. Ini di tingkat lokal, dan kemudian tentu di tingkat desa tadi yang selalu kita studi secara mendalam. Dan rencananya kita memang ada 3 fase pengambilan data. Jadi kemarin sudah selesai tahap pertama. Jadi kalau sekarang itu tahap pertama itu sudah menembak berbagai sasaran tembak tadi. Nanti kemudian akan bulan depan kita ulang lagi, 3 bulan lagi kita ulang lagi seperti apa dampak pandemi COVID terhadap perempuan pekerja migran maupun keluarga yang ditinggalkan. Jadi dengan begitu kita akan melihat juga dinamika yang terjadi gitu, karena tentu pada saat awal terjadinya COVID ini kan panik dan sebagainya ya semua orang, lalu kemudian kita lihat sekarang apakah rada-rada tenang, apakah sudah menuju new normal gitu, lalu kita lihat kembali. Sepertinya itu yang kami rencanakan akan penelitian ini sendiri dimulai September 2020 sampai dengan Maret 2020. Jadi lebih kurang 2 tahun masa penelitiannya. Begitu Mbak Nisa.
Ya, dari pemaparan Profesor tadi ada yang menarik. Kenapa memilih khusus tenaga kerja perempuan gitu? Kalau kita ngomongin mengenai tenaga kerja juga ada yang laki-laki ini. Apakah ada khusus, Prof? Ini menarik sekali itu dibicara. Ya, betul sekali. Ya, jadi kita ini kan menyasar perempuan pekerja migran, ya, di mana kita tahu bahwa memang yang bekerja di luar negeri sebagai pekerja migran itu ada laki-laki, ada perempuan. Tapi mayoritas Mbak Misa yang bekerja di sana 60-70% itu tenaga kerja perempuan yang dikirim dari Indonesia, yang berasal dari berbagai daerah, dan mayoritas dari mereka adalah bekerja di sektor domestik sebagai pekerja asisten rumah tangga, ya, sebagai asisten rumah tangga itu. Dan ini memang sudah terjadi sejak 70-an, 80-an, itu marak sekali dan sampai sekarang. Jadi memang itulah mayoritas pekerja di luar negeri ada perempuan, dan kemudian mereka berada di sektor-sektor informal, di sektor domestik yang, waduh, ini bagaimana ya dampak COVID ini terhadap sektor-sektor demikian. Karena kalau yang formal itu jelas, tegas gitu ya, bagaimana di rumah tangga ini gitu. Dan kita juga tentu banyak persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh perempuan-perempuan kita yang bekerja ke luar negeri sebagai pekerja domestik. Oke, baik. Nah, Prof, saya juga melihat ada beberapa indikator dalam penentuan objektif penelitiannya ini sendiri. Ada 3, yaitu pertama tentang status ekonominya, kemudian ada tujuannya dan marital statusnya. Nah, yang menarik ini ada di daerah Asia Tenggara, Asia Timur, dan juga Timur Tengah. Kenapa memilih seperti itu, Prof? Apakah indikator ini menjadi variabel tertentu yang mempengaruhi proses penelitiannya? Betul. Jadi sejak background atau latar belakang kita, perempuan yang bekerja ke luar negeri ini kan bervariasi, ya. Saya rasa juga memang mereka bukan kelompok yang homogen. Nah, variasinya itu apa gitu? Paling tidak yang ini memang variabel besar, ya, status perkawinan mereka. Nah, ada yang mereka mempunyai suami dan anak-anak, ada yang lajang. Yang lajang itu juga ada yang gadis, ada yang janda, ya, misalnya semacam itu. Nah, antara mereka yang pergi lajang, ya, sebagai gadis atau sebagai janda meninggalkan anak, itu sudah fenomena yang berbeda juga. Lalu pergi sebagai ibu, istri, meninggalkan suami dan anak-anak, gitu ya. Tentu juga akan sangat menarik dan berbeda, ya, itu. Jadi ini varian yang pertama. Dan yang kedua, negara tujuan, ya. Waduh, negara tujuan itu, ya, memang kalau sebelum kita melakukan penelitian itu mereka memang berbeda culture, ya, jelas. Berbeda kondisi sosial ekonomi mereka, apakah dia negara maju seperti apa gitu, ya. Terutama faktor budaya itu sangat-sangat beragam. Jadi lalu bagaimana dengan tenaga kerja perempuan kita yang dikirim ke berbagai tempat ini, ya. Kita menduga pasti ada sebelum kita meneliti ini, ya, perbedaan antara bagaimana yang terjadi di Taiwan, Hong Kong, Singapura, Malaysia, kemudian di Timur Tengah, dan Timur Tengah itu ada Arab, ada Qatar yang kita studi, ya. Kemudian ada Uni Emirat, ya, itu 3 lokasi tujuan di sana, dan ini banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan kita, perempuan pekerja migran kita. Ini negara yang Timur Tengah. Dan yang kedua yang di Asia Tenggara sendiri, Malaysia dan Singapura. Sudah pasti beda culture juga, ya. Malaysia dulu menjadi tujuan kita juga karena alasan serumpun. Kalau di Timur Tengah itu karena alasan agama, ya, semacam ada motivasi, dorongan ingin melakukan ibadah dan sebagainya. Ini variasi yang berbeda juga. Dan yang terakhir ini kelompok Asia Timur ini. Prof, kita akan lanjutkan untuk kelompok terakhir ini pada segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah berbincang mengenai bagaimana sih metode penelitian
yang dilakukan oleh PB Center ini. Nah, pada segmen ketiga ini kita akan membahas lebih lanjut. Tadi Prof. Kepi sudah menceritakan mengenai indikator mengapa sih responden dalam penelitian ini negara tujuan mereka bekerja berbeda-beda. Monggo Prof bisa dilanjutkan kembali. Baik, ya. Ini negara tujuan yang ketiga itu memang yang sekarang menjadi favorit gitu ya, menjadi tujuan pekerja migran kita itu lebih banyak ke Asia Timur akhirnya, terutama Hong Kong dan Taiwan. Nah, dan ini beda negara tujuan itu juga beda kebijakan, beda relasi-relasi sosial antara agent di sana dengan pekerja migran gitu ya. Jadi paling tidak itu yang kemudian menjadi lokasi studi kita di luar negeri, dan ini memang yang banyak mempekerjakan tenaga kerja perempuan dari Indonesia sampai sekarang. Oke, Saya itu. Dari hasil penelitian ini pasti kita ingin tahu nih bagaimana akhirnya dampak dari sisi sosial, ekonomi, dan juga kesehatan. Dan Prof. Kepi ini tidak sendiri karena akan ditemani oleh Pak Sujarwoto PhD yang juga akan memberikan pemaparan. Nah, sekarang monggo kepada Pak Sujarwoto untuk memberikan hasil pemaparannya terkait dampak dari sisi kesehatan. Monggo Pak. Baik Mbak Nisa, melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Prof. Kepi tadi, bahwa kami memang telah mengidentifikasi beberapa dampak kesehatan yang dirasakan oleh pekerja migran perempuan yang ada di beberapa negara tersebut. Ya, misalnya yang pertama adalah dari sisi akses terhadap kesehatan, khususnya bagaimana akses mereka terhadap layanan-layanan yang terkait dengan COVID, misalnya COVID test begitu ya. Nah, di situ kami menemukan bahwa memang hanya sedikit di antara mereka yang mendapatkan akses untuk COVID test. Hanya sekitar 45% dari mereka itu yang mendapatkan COVID test, atau tidak lebih dari setengah dari mereka itu memperoleh COVID test. Nah, temuan kami yang menarik adalah di antara mereka yang mendapatkan COVID test tersebut itu sebagian besar itu dibayar oleh majikannya gitu ya. Jadi 68% itu dibayar oleh majikannya, dan 14% itu dibayar oleh host country, jadi tempat di mana negara mereka sekarang itu berada. Nah, hanya 1% itu yang menjawab dibayar oleh pemerintah Indonesia. Jadi dari sini sepertinya kita bisa melihat bahwa selama ini kan pekerja migran itu kan seringkali disebut sebagai pahlawan devisa gitu ya. Nah, tetapi kemudian tentu saja konsekuensinya kalau pas pandemi ini tentu saja kita harus menolong mereka. Nah, kemudian dampak yang lain tentu saja risiko terhadap infeksi COVID gitu ya. Nah, karena apa? Pekerja migran itu kan mereka seperti yang dijelaskan oleh Prof. Kepi tadi itu, mereka itu kan sebagian bekerja sebagai housemaid gitu ya. Nah, pekerja rumah tangga. Nah, mereka ini kan ujung tombak. Nah, kalau majikannya itu kan yang menyuruh mereka pergi ke toko, belanja. Jadi risiko terpaparnya itu tinggi gitu ya. Nah, memang ya, dari penelitian kami itu kami menemukan dari yang mendapatkan COVID test ini 23% itu confirm terkena COVID. 23% dari antara mereka. Jadi kurang lebih 1 di antara 5 pekerja migran itu punya risiko tinggi terkena COVID. Jadi ini perlu diperhatikan, dan bagaimana kalau mereka itu kemudian terkena COVID? Ya, bagaimana layanan kesehatannya? Treatmentnya seperti apa? Bagaimana kemudian peran negara dalam hal ini? Nah, kami menemukan bahwa memang sebagian besar itu yang membiayai perawatan kalau mereka kena COVID itu either dirinya sendiri, jadi dibayar oleh pekerja migran itu sendiri, maupun dibayarkan oleh majikannya. Jadi ini tentu saja jadi perhatian kita bersama, karena memang dalam penelitian kami itu hanya 1% yang menjawab dibayar oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu dilihat dari sisi risiko mereka terpapar COVID ya.
perlindungan kesehatan. Yang kedua, risiko yang lain itu adalah stres gitu ya, stres. Nah, mereka itu kan COVID atau pandemi ini kan mengharuskan mereka itu bekerja dalam situasi yang lockdown gitu ya. Tidak boleh pergi kemana-mana, kemudian jam bekerjanya mungkin bertambah panjang gitu kan ya. Nah, sehingga ini mereka tidak bisa bertemu dengan teman seperti biasanya, mereka tidak bisa bertemu dengan suaminya misalnya atau familinya yang ada di sana. Nah, ini tentu saja akan menyebabkan mereka itu punya gangguan-gangguan yang hubungannya dengan kejiwaan, itu mental health gitu ya. Nah, dari penelitian ini kami juga menemukan isu tersebut. Nah, hampir dari setengah dari mereka itu 48% itu melaporkan punya gangguan mental gitu ya, seperti misalnya perasaan khawatir gitu kan ya, perasaan takut gitu kan ya. Nah, juga perasaan-perasaan yang membuat mereka itu senantiasa itu merasa dalam bahaya. Nah, ini juga masalah-masalah yang lain yang juga mereka temui adalah karena hal tersebut mereka kemudian sulit tidur gitu ya, kemudian juga merasa tidak bisa istirahat gitu ya. Nah, ini tentu saja hal-hal yang perlu kita perhatikan bersama, karena memang mereka sekali lagi adalah termasuk warga negara, dan memang kalau kita bicara female migrant tadi seperti yang dijelaskan Prof. Nabi, mereka ini adalah kelompok rentan yang paling rentan gitu ya. Sudah kelompok rentan ya, mereka itu ibu, mereka itu perempuan gitu kan, ya, berada jauh di luar negeri sana. Jadi kemudian mereka harus berada di ujung tombak ketika menghadapi situasi COVID seperti itu. Nah, ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Bagaimana kemudian kita semuanya memperhatikan hal-hal yang terkait dengan kesehatan, maupun baik kesehatan fisik maupun kesehatan mental. Begitu Mbak, saya kira. Oke, baik. Ini kalau saya lihat memang akhirnya dampak terhadap kesehatan ini tidak hanya secara fisik, tapi juga ke psikologisnya mereka masing-masing. Ini dampaknya ini yang harus kita kontrol, dan nanti kita akan tunggu apa sih rekomendasinya. Nah, selanjutnya kita bahas dulu dampak secara sosial dan ekonomi yang disampaikan oleh Prof. Monggo. Ya, baik Mbak, bisa nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jarwoto. Jadi kalau kita melihat perempuan pekerja migran, ya, itu sepertinya dari jauh kelihatan gemerlapnya gitu ya. Mereka pahlawan devisa, terus mereka kan enak, gajinya besar gitu kan ya. Rumah-rumah mereka sudah cantik yang di Malang Selatan itu gitu. Tapi di balik itu Mbak Nisa, Masya Allah, termasuk pada masa pandemik ini ya, ada aspek-aspek sosial yang memang harus kita perhatikan, dan temuan-temuan kami di lapangan juga seperti itu gitu. Misalnya gitu ya, ada ini kita mesti melihat dampak sosial ekonomi terhadap perempuan pekerja migran itu sendiri maupun terhadap keluarga yang ditinggal. Nah, untuk perempuan pekerja migran yang di sana itu pada awal-awal itu memang kita kalau di awal-awal itu keluarga yang ditinggal maupun yang bekerja di sana kan panik kan ya gitu ya. Oh, ini ada COVID, lalu ini apa ini? Ya bagaimana keluarga saya di Indonesia? Saya harus bagaimana ini di negara yang jauh seperti ini, berjuang sendirian ya, ibaratnya seperti itu gitu. Lalu kemudian masuk ke fase lockdown ya. Mereka tidak boleh keluar rumah, memang semua harus bekerja dari rumah gitu kan ya. Nah, itu juga seperti yang dikatakan Pak Jarwoto tadi, ada dampak terhadap perempuan pekerja migran kita yang kemudian terbatas ruang geraknya gitu. Ruang gerak yang terbatas ini juga menyebabkan stres mereka gitu. Jadi misalnya kalau yang di Hong Kong itu setiap akhir pekan mereka mendapatkan hak liburnya gitu ya. Nah, libur yang di taman itu di Victoria Park itu suatu bentuk silaturahim ya, berbagi bersama teman-teman. Kadang-kadang juga mengikuti ceramah-ceramah keagamaan yang baik gitu ya. Itu nggak ada gitu. Lalu termasuk juga aktivitas-aktivitas sosial keagamaan. Pokoknya ya semua harus ikut protokol ya, dan apalagi di sana kan
protokol ini sangat-sangat disiplin dilaksanakan, sangat ketat dilaksanakan, dan sanksinya bagi yang melanggar juga tegas sekali gitu ya. Nah, itu lalu seperti dalam tanda petik dirumahkan gitu ya. Tapi kalau soal itu semua ya kita semua memang harus seperti itu gitu kan ya. Kita aja juga bekerja dari rumah. Ya, betul sekali. Enak sih, tapi ya capek gitu kan ya. Itu. Bosan juga, Prof, nggak ketemu. Iya, jenuh. Itu mereka juga jenuh gitu kan ya. Jenuh udah bekerja seperti itu, lalu nggak ada kesempatan keluar. Apalagi kalau yang di Hong Kong, Taiwan yang bebas, kalau di Malaysia atau Arab lain lagi, ada beda lagi ceritanya gitu ya. Nah, ini kemudian yang semacam itu juga dialami oleh keluarga-keluarga yang di Indonesia gitu. Jadi yang keluarga yang ditinggal itu kepikiran, istrimu gimana ya, anakku gimana ya gitu. Jadi kepikiran dengan anggota keluarganya perempuan yang bekerja di sana itu, yang di sana juga kepikiran yang di Indonesia coba. Jadi gimana ya? Kalau ya kita kalau di sini di Taiwan, Hong Kong, Singapura juga saya rasa perlindungannya cukup bagus, cukup aman, nyaman gitu. Aduh gimana ya suami saya, gimana anak-anak saya. Jadi ini kan faktor-faktor yang menyebabkan Ikatan batin ya. Betul gitu. Tapi ya memang satu yang menggembirakan, mereka masih bisa berkomunikasi melalui media ini gitu ya, telepon, WA gitu. Itu juga tidak di semua tempat, tergantung negara, tergantung juga kondisi jaringan yang tersedia di sana. Ya, ini yang di Saudi sulit sekali, harus pakai IMO, pakai apa? Aduh, aku gaptek ya, mohon maaf gitu. Siap. Semua gitu. Lalu kemudian dengan ini dampak majikan WFH, ya semua bekerja dari rumah. Lalu akhirnya beban kerja mereka ya itu menjadi semakin bertambah karena harus ngurusi banyak orang yang di rumah gitu. Dan selain beban kerja juga saya merasa terawasi gitu. Pekerjaan saya, aduh gimana ya? Nanti kalau gini salah gimana ya? Ini kalau gini gimana? Kita saja waktu wawancara dengan telepon itu juga sangat-sangat ini majikan saya mau pulang gitu. Majikan saya ada itu di lantai 2 misalnya seperti itu. Jadi ini kan relasi kerja yang baru ya, yang semua orang WFH ini juga menimbulkan gitu ya beban kerja bertambah, dan yang kedua kerja terawasi menimbulkan stres juga. Ini dampak sosial. Lalu dampak ekonomi sekarang gitu ya. Dampak ekonomi itu ini menarik ketika Prof bilang tadi kerjaan nambah. Nah sekarang pas banget ngomongin soal dampak ekonomi. Apakah gajinya nambah atau malah gajinya? Karena fenomena nih pekerja di Indonesia pun malah pemangkasan gaji karena WFH. Nah kita akan bahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di UB Talk dari Brawijaya. Ya pemirsa UB TV, kembali lagi bersama kami dalam program UB Talk dari Brawijaya untuk Indonesia. Pada segmen sebelumnya kita telah membahas mengenai dampak kesehatan dan juga dampak sosial dari penelitian. Nah, sekarang kita akan lebih menceritakan bagaimana sih dampak ekonominya. Tadi sempat disampaikan Prof Kepi bahwa para pekerja migran ini mendapatkan tambahan pekerjaan, tapi gajinya nambah atau malah berkurang nih? Monggo langsung Prof Kepi. ya Mbak Misa, harapannya kan seperti itu ya. Mestinya juga tambah kerja berat, gajinya nambah, kayak gitu ya. Gitu. Nah, tapi itu dia namanya gaji yang sudah sudah terpola, sudah ya itulah di dalam kontrak itu tertulis seperti itu. Kalau kita bicara dengan pekerja formal, mereka diikat oleh satu kontrak kerja, jadi nggak bisa naik turun sembarangan, ya sudah itu. Tapi kalau kita bekerja dengan kalau kita berbicara soal pekerja-pekerja yang undocumented, aduh itu beda sekali, lebih memprihatinkan. Kita yang bekerja yang formal dengan kontrak kerja itu gaji tetap seperti yang ada di dalam kontrak. Kemudian yang pada saat-saat awal justru di beberapa tempat itu ada pengurangan gitu ya, penurunan income gitu. Bahkan ada mereka yang kehilangan kesempatan kerja gitu, jadi kehilangan pekerjaan gitu. Tapi nanti itu lebih baik, lebih banyak, lebih mengerikan pada pekerja-pekerja yang informal gitu. Nggak ada tambahan, nggak ada uang lembur dan lain sebagainya.
Lalu bahkan di awal-awal itu juga sempat karena berbagai kondisi tadi yang income menurun, tidak ada tambahan gaji, lalu bahkan ada yang job loss ya, kehilangan pekerjaannya. Fase-fase awal juga sempat remitan yang dikirim ke keluarganya itu juga terganggu. Pengiriman tertunda, mereka masih tidak tahu harus pakai apa pengirimannya gitu ya. Padahal itu memang betul-betul perempuan kita yang bekerja di sana itu betul-betul gantungan keluarga, betul-betul sumber nafkah utama yang diharapkan gitu ya. Nah, ini akibat lebih lanjutnya adalah pada pendidikan anak gitu ya. Ini dengan perginya seorang ibu, lah kita stereotip gendernya kan memang pendidikan identik dengan ibu. Nah, ini sosial ekonomi yang nggak bisa dipisahkan ya. Anak-anak terdampak pendidikannya, ibu nggak ada. Kalau yang jaga di sini nenek, nggak bisa dia mendampingi dengan Zoom semacam classroom, nggak bisa. Jadi ya sudahlah, anak-anak dibiarkan tumbuh kembang seperti itu. Semoga tidak terjadi apa-apa. Tapi apalagi kalau akses terhadap internet itu susah gitu ya. Nah siapa yang mendampingi dan lain sebagainya. Nah sekarang ditambah lagi kalau remitan tertunda, maka ada kesulitan-kesulitan dalam membayar uang sekolah mereka. Ada beberapa responden, tidak semua, tapi paling tidak dari studi mendalam kami 5 orang itu yang terganggu dalam pendidikan anak. Nah, selain itu juga usaha-usaha yang dijalankan oleh keluarganya yang di Indonesia ya sudah di sana tertunda, di sini juga mengalami beberapa gangguan ekonomi bagi keluarganya, banyak juga yang ter-PHK, kemudian usaha-usaha informal yang dilaksanakan di desa juga pasang surut seperti itu, dan itu saya rasa banyak di pedesaan dampak semacam itu ya. Lalu nah ini yang dampak ekonomi baik yang keluarga yang ditinggal maupun yang kiriman dari sana. Kalau di pertanian nampaknya mungkin pertanian lebih stabil gitu ya. Jadi dengan kondisi bergantung pada alam semacam itu mereka masih bisa bekerja dengan baik. Tapi soal remitan ya, soal kiriman yang itu ditunggu-tunggu oleh keluarga yang ditinggal, yaitu sempat mengalami masalah gitu. Kemudian ada soal pemotongan gaji, ada PHK dan sebagainya, itu dampak ekonomi yang dihadapi perempuan pekerja migran yang ada di sana. Jadi bukan bertambah tapi malah menurun gitu ya. Dan itu terutama memang dialami oleh pekerja migran kita yang status kerjanya juga terutama yang setengah legal ya, atau undocumented ya. Di undocumented itu bukan main gitu. Mereka kalau bekerja pocokan, apalagi tenaga kerja kita yang di Timur Tengah itu ada yang statusnya kabur dari sektor formal, kabur dari agent yang memilih bekerja sendiri ya, dengan harapan memang bisa menerima gaji 2-3 kali lebih besar dibandingkan dia bekerja dengan agent. Tapi sekarang begitu ada pandemik, nggak ada yang menjamin. Dan kemudian majikan-majikan itu juga takut mempekerjakan tenaga-tenaga kita yang pocokan atau kaburan semacam itu. Masya Allah, ini yang tidak terpikir ya, jadi bukan main. Ini dampak ekonomi betul, kehilangan kesempatan kerja, majikan takut mempekerjakan, dan kemudian income-nya dari mana, lalu tidak ada lagi agent yang menjamin mereka ya. Apa yang dikirim ke rumah gitu, apa yang dikirim ke rumah itulah, dan itu banyak di Timur Tengah, di Malaysia terutama. Ini dua tempat ini barangkali negara tujuan yang perlu mendapatkan perhatian juga, bagaimana menangani dampak COVID terhadap tenaga kerja perempuan kita dengan status yang seperti undocumented. Kalau boleh satu lagi saya tambahkan, sebenarnya di Saudi itu sudah moratorium sejak 2015 loh Mbak. Ya, artinya sudah penghentian ya pengiriman ke sana. Tapi terus saja berjalan pengiriman. Nggak tahu nanti Pak Jarwo dari segi kebijakan kayak apa itu ya. Lembaga kebijakan pengirimnya bagaimana? Terus aja melalui visa kunjungan, kemudian visa umroh dan lain sebagainya. Dan itu jumlahnya menumpuk, Masya Allah semacam itu. Yang di Malaysia juga demikian, apalagi Malaysia kan punya perbatasan yang lewat darat itu ya. Jadi bagaimana mereka? Saya prihatin betul Mbak Nisa, Pak Jarwo. Jadi demikian kerasnya pekerjaan itu, demikian kerasnya pekerjaan yang ditekuni oleh perempuan ya.
yang harapannya pahlawan devisa, ibu, ya, ratu, tapi masya Allah seperti itu dibalik gemerlapnya perempuan pekerja migran. Jadi Kak Jamu dari aspek ekonominya itu faktor penyangka ini. Ini menarik, menyambung yang disampaikan oleh Prof. Kepri tadi gitu ya, terkait ini pengiriman tenaga kerja tapi mungkin undocumented tadi, kayak pakai visa gelap. Bagaimana ini Pak Jarwo? Monggo. Ya, baik, tentang ya memang saya menyambung dari Prof. Kepri tadi ya, tentang dampak ekonomi tadi ya. Saya juga merangkum beberapa angka sebelum menjawab ke pertanyaan Mbak Nisa tadi. Memang seperti yang dijelaskan oleh Prof. Kepri tadi, memang sebagian besar perempuan Indonesia itu bekerja di sektor domestik gitu ya, domestik. Nah, karena bekerja di sektor domestik, maka kemudian itu rawan terhadap banyak persoalan, dari mulai yang tadi eksploitasi tenaga kerja sampai dengan hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, dari catatan kami itu kami menemukan bahwa 34% dari pekerja perempuan dan tadi mengatakan bahwa selama pandemi ini mereka bertambah jam kerjanya. Jadi jam kerjanya itu bertambah dari waktu normal itu ketika pada masa pandemi. Kemudian 29% di antara mereka juga menjelaskan bahwa mereka bekerja dalam ruang isolasi gitu ya, ruang isolasi, dan tidak ada day off, tidak ada hari libur ya, 29%. Nah, kemudian 9% itu mengatakan bahwa gaji mereka dipotong sampai dengan 25%. Jadi jam kerjanya tambah, tapi gajinya dipotong karena memang. Kemudian tidak hanya dipotong, ya, 20% di antara mereka itu mengatakan menerima gaji tertunda. Jadi majikannya itu bayar gaji tertunda, ya, kurang lebih 1 bulan. Nah, karena itu semuanya kemudian hampir separuh atau 53% dari mereka itu menjawab mereka kemudian kesulitan untuk mengirimkan uang ke rumah keluarganya. Jadi apa? Dan juga mereka mengatakan bahwa karena mereka juga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari di sana, 18% di antara mereka itu mengatakan bahwa mereka harus berutang pada temannya, pada majikannya atau pada familinya yang ada di sana. Seperti itu Mbak, kalau kita mau mendalami lagi dampak ekonomi pekerjaan perempuan yang ada di sana saat ini. Baik. Ini sekaligus pertanyaan terakhir terkait rekomendasi yang akhirnya disampaikan ke pemerintah agar ada kebijakan-kebijakan yang ditelurkan gitu ya, agar membantu para pekerja migran dan juga keluarga yang ditinggalkan. Monggo dari Prof. Kebijakan yang kami apa yang kami rekomendasikan gitu ya Pak ya, Mbak ya, berdasarkan temuan-temuan tadi ya, kita memang berangkat dari apa yang tahap pertama ini kita temukan. Itu harapannya kan ada kebijakan praktis, ada kebijakan strategis. Yang strategis nanti semakin kita sudah gelombang kedua, gelombang ketiga sudah terlengkapi dengan baik. Tapi paling tidak sekarang, dari temuan yang sekarang itu apa yang harus segera ditangani, kita sampaikan, kita rekomendasikan. Kita akui memang walaupun ya pemerintah sudah berupaya merespon COVID itu seperti apa, tapi kan kemudian yang khusus gitu ya, yang khusus menyasar gitu ya kepada perempuan pekerja migran itu relatif sangat kecil. Oleh karena itu memang kalau secara umum begitu pentingnya memperhatikan isu perempuan, dan kemudian terlebih juga khusus karena penelitian kami di sini perempuan pekerja migran itu. Ya ini strategi yang tidak bisa cepat-cepat mungkin dalam jangka panjang. Nah, yang dalam jangka pendek apa gitu ya? Pendidikan anak ya. Itu karena pendidikan anak kan juga anak itu terdampak betul, dan selalu ketika terjadi
problem semacam ini dikembalikan kepada fungsi ibu yang tidak ada gitu ya semacam itu. Karena itu bagaimana pendidikan anak. Kemudian menambahkan juga mereka yang dikirim, mereka yang pergi ke luar negeri itu kan tadi status sosial ekonomi ini ada yang berasal dari status, kebanyakan itu memang status sosial ekonominya yang rendah, keluarganya itu memang keluarga tergolong miskin. Dan nah karena keluarga miskin maka keluarga ini juga terdampak juga gitu. Nah di satu sisi bagaimana menolong mereka, walaupun kita tahu juga di beberapa kementerian itu sudah punya program-program untuk keluarga TKW misalnya, tapi juga ya kebetulan atau bagaimana di lokasi kami juga ini nggak ada akses juga. Jadi ini bagaimana menolong atau merekomendasikan ya kesempatan kerja untuk keluarga TKW. Nah kalau yang di perempuan yang bekerja di luar, yang sedang bekerja di luar negeri sendiri, nah ini terutama memang ya ini PR besarnya itu yang akan sulit adalah menangani yang undocumented gitu. Kalau di daerah-daerah ya karena mereka itu keras seperti itu. Saya kemarin pada waktu berbincang-bincang dengan atas tenaga kerja yang di Saudi Arabia itu mencoba mencari hikmah, barangkali pandemi COVID ini titik balik kita untuk melihat semuanya yang manusia disadarkan oleh Gusti Allah ya, bahwa dalam isu tenaga kerja nampaknya semacam itu juga gitu ya. Jadi gemerlap yang diinginkan itu, ayo sekarang cooling down semua gitu ya. Nah itu bagaimana rekomendasi? Barangkali juga mulai dari lembaga pengiriman sampai lembaga penempatan, kemudian lembaga yang mengawasi itu semua, itu lembaga pengawasan itu memang harus berfungsi dengan benar ya. Jadi kalau ini seperti ayam dengan telur, mana ini yang harus digunting ini? Pengirimannya atau ini ya, yang di sana memang ya sudah harus tangani, tapi perlu digunting juga. Bagaimana kita mengirim secara selektif ya pekerja migran perempuan. Kalau saya penelitian saya yang lalu juga sudah sering saya teriakkan, kirim tenaga kerja yang profesional. Jadi yang bukan tenaga kerja yang bermasalah, berangkatnya bermasalah semacam itu. Profesionalisme perempuan buruh migran kita itu penting ya. Dan sekarang titik balik COVID ini ya. Betul. Siap. Baik, dari pandemi ini sebenarnya kita banyak belajar sih Prof, menyambung dari yang sudah disampaikan bahwa ini menjadi pukulan telak bagi seluruh umat manusia di dunia karena menyerang di semua sektor juga. Dan ini bukan saatnya kita hanya berpangku tangan menunggu uluran, tapi saatnya kita benar saling bergandengan tangan untuk bisa menangani COVID-19, di mana kita ingin kembalikan negara dan dunia ini kepada satu tujuan, yaitu kembali tersedia kala. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Kepi, kemudian kepada Bapak Sujarwoto, kemudian kepada Profesor Sasendran Palika Dava, dan juga kepada Bapak Faisal Aminuddin yang telah berkenan untuk menyampaikan penelitiannya. Semoga apa yang sudah diteliti ini juga bisa disampaikan kepada pemerintah dan benar-benar menjadi sebuah kebijakan yang bisa diambil oleh para masyarakat juga. Penentu kebijakan. Tak terasa 60 menit sudah kita menemani pemirsa UB TV. Saya Veronisa beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.